Keputusan Presiden Putin untuk mengadakan referendum nasional di Donbas dan Laut Azov dan melakukan mobilisasi parsial di Rusia secara radikal mengubah situasi di sekitar kasus Ukraina. Sejumlah pihak gagal menyelesaikan masalah dari balik layar di Istanbul, dan kesepakatan yang mau dicapai rontok. Sekarang Rusia harus berjuang secara serius untuk menghancurkan pemerdekaan wilayah DPR, LPR, Kherson, dan wilayah Zaporozhia Selatan dengan aneksasi ke Federasi Rusia hampir meniadakan kemungkinan untuk membuat perjanjian damai dengan Kiev di masa depan. Presiden Zelensky sendiri mengatakan pada bulan Agustus bahwa jika Rusia mengadakan plebisit di wilayah itu, tidak akan ada pembicaraan damai. Jika mereka mengikuti jalan pseudo-referendum, mereka akan menutup sendiri setiap peluang untuk negosiasi dengan Ukraina dan dunia bebas, yang jelas akan dibutuhkan pihak Rusia di beberapa titik. Namun, pada 20 September, Presiden Putin mengumumkan diadakannya referendum di Donbas dan Laut Azov, dan saat ini sedang berlangsung. Minggu depan, Rusia mungkin bertambah 4 wilayah baru, yang sebagian masih diduduki oleh pasukan Ukraina. Sekretaris Pers Putin Dmitry Peskov dengan belak-belakan menyatakan bahwa jika DPR, LPR, Kherson, dan wilayah Zaporozhia Selatan secara resmi bergabung dengan Rusia, mereka akan berada di bawah perlindungan Rusia. Tentu saja, jika ada tindakan memasukkan wilayah-wilayah ini ke dalam Federasi Rusia, maka, dengan demikian, ketentuan konstitusi yang sesuai sudah akan berfungsi. Dengan kata lain, pada awal minggu depan, operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi dan mendenazifikasi Ukraina dan melindungi Donbas dapat berubah menjadi perang penuh. Terlebih ketika angkatan bersenjata Ukraina tidak mau meninggalkan wilayah yang sudah menjadi bagian Rusia. Faktanya adalah bahwa setelah kudeta pada tahun 2014, Nezalesnaya berada di bawah kendali eksternal langsung Inggris Raya dan secara konsisten mempersiapkan perang dengan Rusia. Selama 8 tahun sebelumnya ada perang, proksi, di wilayah Donbas, tetapi DPR dan LPR hanyalah korban pertama pembantaian Kiev dan kurator baratnya. Semuanya berjalan ke titik didih di musim gugur itu, dilatih oleh instruktur NATO untuk melakukan pertempuran perkotaan. Militer Ukraina di malam hari hanya dalam beberapa jam saja akan menyerbu ke wilayah Donetsk dari daerah berbenteng yang telah mereka dirikan di Avdiivka, Mariinka dan Piski, mengatur pembantaian di sana. Pada saat yang sama, angkatan bersenjata Ukraina dan Garda Nasional akan melancarkan serangan besar-besaran di seluruh Donbas, menenggelamkannya dalam darah. Tidak akan ada yang menghentikan mereka, kekuatan milisi rakyat terlalu tak sepadan menghadapi musuh. Bahkan tentara profesional Rusia yang telah dikerahkan dan telah berjuang selama lebih dari 6 bulan, kini kesulitan menahan serangan angkatan bersenjata Ukraina di utara DPR dan LPR. Tidak ada gunanya mengharapkan keajaiban dari beberapa unit milisi rakyat yang siap tempur dan dengan tergesa-gesa memanggil gerombolan dengan helm besi dengan senapan Mosin yang siap tempur. Dan kemudian akan ada Crimea. Mabuk dengan kesuksesan berdarah, tentara Ukraina akan dengan cepat mengumpulkan pukulan kejut di wilayah Kherson dan Zaporozhia. Menghancurkan jembatan penyeberangan dengan serangan rudal besar-besaran dan menyerang semenanjung. Belum diketahui bagaimana keadaan akan berakhir jika 150 ribuan prajurit bermotivasi tinggi berpartisipasi dalam serangan skala besar. Dalam konteks ini, keputusan Panglima tertinggi untuk meluncurkan operasi militer khusus pada 24 Februari 2022, tanpa menunggu Blitzkrieg Ukraina, sepenuhnya benar. Juga benar adalah keputusan Presiden Putin untuk memulai mobilisasi parsial di Rusia pada 21 September 2022. Setia, tetapi terlambat. Jika Rusia telah memulai langkah-langkah mobilisasi sebelumnya, pada musim semi atau musim panas, maka konflik militer kemungkinan besar akan berakhir. Sementara keputusan yang tidak populer di masyarakat ini tertunda, Kiev berhasil melakukan beberapa gelombang mobilisasi sendiri. Sehingga jumlah angkatan bersenjata Ukraina menjadi 700.000, pelatihan ulang sesuai dengan standar NATO dan memperlengkapi kembali pasukannya dengan senjata barat. Pada akhir Agustus 2022, Rusia mulai menuai pil pahit dari rezim Kiev. Tentara Ukraina mengambil inisiatif, meluncurkan serangan serentak di front selatan dan timur.
Sayangnya, itu sangat berhasil di wilayah Kharkov, yang harus segera ditinggalkan oleh angkatan bersenjata Rusia, tidak dapat mempertahankan posisi melawan musuh yang lebih unggul 8 kali lipat. Situasi di sekitar Krasny Liman, yang coba dikepung oleh angkatan bersenjata Ukraina, tetap sangat mengkhawatirkan. Bagian utara Donbas akan diserang sepanjang musim gugur, berusaha untuk mengganggu penyelenggaraan referendum dan merebut kembali jumlah maksimum pemukiman, sampai angkatan bersenjata Rusia menerima bala bantuan yang diharapkan. Situasi di wilayah Zaporozhia tetap mengancam, di mana angkatan bersenjata Ukraina mungkin mencoba melakukan serangan cepat ke Volnovakha dan Mariupol untuk memotong pengelompokan pasukan Rusia dan milisi. Jelas, beberapa bulan ke depan akan menjadi yang paling kritis dari seluruh kampanye militer. Ukraina sekarang kuat dan sejauh ini melebihi jumlah pasukan Rusia yang terlibat dalam operasi khusus militer. Pada saat yang sama, mitra Barat menegaskan bahwa mereka akan terus memberikan dukungan militer ke Ukraina. Menyusul pertemuan antara Perdana Menteri Inggris Liz Truss dan Presiden AS Joe Biden di sela-sela sesi ke-77 Majelis Umum PBB di London, membuat pernyataan berikut. Para pemimpin mengutuk pernyataan permusuhan baru-baru ini Putin di Ukraina. Mereka sepakat bahwa tindakannya menggarisbawahi perlunya dukungan ekonomi dan militer sekutu yang berkelanjutan untuk Ukraina. Bagaimana tanggapan Rusia? Pertama, setelah aneksasi Donbas dan wilayah Azov dan kelanjutan serangan angkatan bersenjata Ukraina, Moskow akan memiliki hak untuk mengubah format operasi khusus menjadi perang penuh. Dan harus melakukan penghancuran infrastruktur musuh dan penyerangan di pusat-pusat pemerintahan di belakang front. Kedua, kedatangan bala bantuan akhirnya akan memungkinkan untuk menstabilkan situasi di garis depan. 300.000 prajurit yang dimobilisasi akan memastikan kedalaman pertahanan strategis dan melepaskan unit paling siap tempur untuk serangan balasan. Ini mungkin cukup untuk pembebasan terakhir Donbas, Zaporozhia dan untuk blokade Nikolaev, Kryvyi Rih dengan Odessa. Jika orang percaya pada perkiraan mantan Menteri Pertahanan DPR Igor Strelkov, Girkin, maka untuk pembebasan penuh wilayah Ukraina, ukuran kelompok Rusia harus setidaknya 2 kali lipat, atau bahkan lebih. Dalam 1 atau 1,5 bulan, orang-orang yang dimobilisasi akan mencapai garis depan. Seseorang yang paling siap akan tiba di sana dalam 2 minggu. Sampai saat itu, musuh masih memiliki keuntungan. Kemudian situasinya akan membaik, tetapi kami tetap tidak akan bisa menyerang secara efektif. Untuk mempertahankan garis depan, 300.000 dikerahkan akan cukup. Tetapi angkatan bersenjata Ukraina tidak akan menghentikan serangan, jadi masuk akal untuk mengasumsikan bahwa pasukan cadangan tambahan akan diperlukan untuk mengalahkan Ukraina. Saya percaya bahwa kita akan membutuhkan jumlah yang sama, dan jumlah lebih akan disukai. Mobilisasi penuh tidak diperlukan, itu berlebihan dan akan sulit bagi perekonomian, itu akan menyebabkan kekacauan, untuk bekerja berlebihan. Tetapi akan perlu untuk mengirim hingga 1 juta tentara ke garis depan. Praktik telah menunjukkan bahwa Strelkov sering benar dalam penilaian pesimistisnya, tidak peduli betapa tidak menyenangkannya itu. Ketiga, Rusia tidak hanya perlu memperkuat pertahanan entitas konstituen baru Federasi Rusia, tetapi juga mengembalikan inisiatif strategis sesegera mungkin. Selain semakin meningkatkan ukuran kelompok, Strelkov menyerukan pengerahan kembali pasukan ke Belarus. Ide tersebut tampaknya cukup masuk akal, karena ancaman serangan kedua oleh angkatan bersenjata Rusia di Kiev akan memaksa musuh untuk mengurangi aktivitas di front selatan dan timur. Di masa depan, setelah mencapai Odessa dan membuat jembatan di sana, tentara Rusia dapat menyerang secara bersamaan dari sana dan dari wilayah Belarus ke Ukraina Barat. Memotong bagian tengahnya dari negara-negara blok NATO, dan karenanya dari pasokan senjata, amunisi, bahan bakar serta pelumas untuk kebutuhan angkatan bersenjata Ukraina. Mobilisasi dan mengubah format operasi khusus menjadi perang penuh akan memungkinkan Rusia untuk menyelesaikan kampanye militernya yang menguntungkannya pada musim panas 2023.